Nggih, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat malam Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa adakan pertemuan lagi dalam rangka IHT Sekolah Penggerak. Sebelum kita mulai Pak pertemuan pada hari ini, mari kita berdoa bersama agar segala kegiatan yang kita lakukan berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang kita harapkan. Monggo berdoa dipersilahkan. Selesai. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, sehat. Ya, sehat-sehat semua, nggih. Alhamdulillah, karena pada musim sekarang ini kesehatan tentunya sangat menjadi hal yang utama, di mana kita masih berada dalam pandemi corona, sehingga segala kegiatan kita mungkin agak terbatas. Semoga hal itu tidak menyurutkan semangat kita nggih untuk dapat belajar lagi demi tercapainya pembelajaran bagi anak yang ideal. Ya, pada kesempatan hari ini, setelah kemarin kita melakukan pembelajaran tentang capaian pembelajaran, kita akan membahas tentang alur tujuan pembelajaran. Untuk itu saya mohon Ibu Nova untuk men-share materinya. Ampun nggih, pun terlihat. Dah. Saya belum. Oh ya. Baik Bapak Ibu, sebelum pembelajaran kita mulai, perlu saya sampaikan adanya kesepakatan kelas ya. Kita sampaikan kesepakatan kelas agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Kita sepakati bersama bahwa satu pembelajaran ini menggunakan prinsip andragogik, yaitu pembelajaran untuk orang dewasa. Sesuai dengan namanya, nanti Bapak Ibu, saya mohon untuk dapat memberi masukan, kemudian men-share pengalaman Bapak Ibu selama mengajar di sekolah. Kita saling sharing saja, sehingga kita dapat saling bertukar informasi, bertukar masukan tentang prinsip-prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, pada waktu narasumber menyampaikan materi, kami harap mikrofon Bapak Ibu dinonaktifkan dulu. Pada saat Bapak Ibu ingin menyampaikan sesuatu, baru mikrofon dinyalakan. Kemudian yang ketiga, semua peserta wajib hadir. Oke, peserta dilarang meninggalkan room sebelum pembelajaran selesai. Kemudian yang terakhir, peserta diharap mengikuti kegiatan dengan aktif, dengan tertib, sehingga kegiatan ini berjalan seperti pembelajaran orang dewasa yang kita sepakati pada nomor 1 tadi.
Nggih, Bapak Ibu sepakat nggih? J. Nggih, Pak. Oke, matur nuwun. Baik, Bapak Ibu, untuk yang sebelum kita belajar tentang prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, saya ingin mengulang kemarin bahwa kita sudah belajar tentang capaian pembelajaran. Nah, coba Bapak Ibu definisikan apa itu capaian pembelajaran. Satu saja kami mohon relawan. Silahkan. Monggo, Bu Nova, atau Bu Menu, atau Bu Ida, monggo. Ya, capaian pembelajaran. Monggo silahkan. Coba Bu Nova. J. Terima kasih atas kesempatannya. Capaian pembelajaran yang saya ketahui adalah capaian yang pembelajaran yang harus dicapai oleh Ya, karena apa yang kita pelajari ini berkaitan dengan definisi yang lain tentang capaian pembelajaran. Ya, menambah Bu Nova. Capaian pembelajaran itu, nggih. Oh iya, nggih. Oleh siswa. Ya, yang harus dicapai oleh siswa dan sudah ditentukan Ya, oleh terima kasih Bu Menu dan pemerintah gitu, Pak. ya. Oh nggih, ya, nggih, tepat sekali bahwa capaian pembelajaran adalah kompetensi yang harus dicapai oleh siswa pada akhir fase ya. Nah, jadi pada akhir fase ada kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, kita perlu merumuskan langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran tersebut. Nah, langkah-langkah tersebut itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang alur tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana prinsip penyusunan alur tersebut? Secara garis besar ada 7 prinsip tentang penyusunan alur pembelajaran. Yang pertama adalah sederhana dan informatif. Oke, maksudnya sederhana dan informatif, yaitu penyusunan ATP atau alur tujuan pembelajaran harus dapat dipahami oleh si penulis sendiri maupun pembaca. Nah, jangan sampai ATP yang kita rumuskan hanya dapat kita pahami sendiri, jadi menggunakan kata-kata yang susah, yang tidak umum. Hal ini tentu dapat menimbulkan penafsiran yang ganda. Untuk itu, salah satu perumusan ATP harus mempunyai prinsip sederhana dan informatif, yaitu menggunakan kata-kata yang sederhana, kemudian tidak bermakna ganda, dan informatif, artinya dapat memberikan penjelasan yang cukup mendalam. Nah, yang kedua adalah esensial dan kontekstual. Esensial artinya memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar, yaitu apa? Kompetensi dan konten serta hasil pembelajaran. Nah, selain esensial, materi juga harus kontekstual. Kontekstual artinya mempertimbangkan penyediaan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan atau dunia nyata.
Jadi, materi yang kita sampaikan kepada anak tentunya harus berkaitan dengan kehidupan yang dihadapi oleh anak didik kita sehari-hari. Misalnya aktivitas di rumah ataupun aktivitas di sekolah dengan materi yang kontekstual, anak akan mendapat pengalaman yang langsung yang tentunya bagi anak-anak kita sangat berguna dalam memahami materi. Nah, yang ketiga adalah berkesinambungan, yaitu materi antar fase dan antar tujuan harus saling terkait dan merupakan capaian yang runtut, sistematis, dan berjenjang. Artinya ada hubungan antar fase anak sebelumnya dengan fase sesudahnya. Kemudian antar tujuan pembelajaran. Jangan sampai tujuan pembelajaran yang satu berbeda dengan tujuan pembelajaran selanjutnya atau tidak saling terkait. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Ya, pengoptimalan 3 aspek kompetensi yaitu ada aspek pengetahuan, kemudian keterampilan, yang ketiga adalah sikap. Nah, itu tentunya sudah Bapak Ibu sangat-sangat pahami nggih, karena dalam pelaksanaan kurtilas kita selalu menekankan 3 aspek ini, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, pada sekolah penggerak, pengoptimalan juga dapat dilakukan pada penumbuhan kecakapan hidup, seperti kritis, kemudian kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Nah, prinsip selanjutnya adalah merdeka belajar. Merdeka belajar artinya apa? Merdeka belajar dalam konsep sekolah penggerak adalah memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak. Kemudian yang kedua, memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan dengan mempertimbangkan keunikan individualnya. Jadi, pendekatan belajar dalam sekolah penggerak adalah memerdekakan siswa dalam berpikir. Materi yang kita sampaikan tentunya disesuaikan dengan kemampuan anak. Untuk prinsip selanjutnya adalah operasional dan aplikatif. Nah, rumusan ATP itu harus dapat memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk merancang modul ajar. Kemudian yang terakhir adalah adaptif dan fleksibel. Adaptif artinya materi yang kita sampaikan harus sesuai dengan karakteristik siswa, karakteristik mata pelajaran, dan karakteristik satuan pendidikan, serta dapat mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antar mata pelajaran. Oke, sampai di sini saya sampaikan prinsip dari penyusunan ATP. Mungkin ada Bapak Ibu yang menyampaikan masukan atau pengalamannya, monggo saya persilahkan. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait dengan penyusunan alur tujuan ini? Ibu Ida. Ajar beda. Kita sama-sama belajar. Ya, kita di sini sama-sama belajar, nggih. Nggih. Tanya Pak, Ya. untuk Monggo, yang Bu. poin berkesinambungan Pak, Oh iya, apakah nanti nggih. materinya harus tematik Pak? Tematik ini kan biasanya berkesinambungan Pak, apakah harus tematik nanti di semua jenjangnya? Oh iya, untuk
Untuk materi tentunya karena kita di sekolah luar biasa, kemudian memang kurikulum yang kita berlakukan selama ini adalah Kurtilas, kemudian sebenarnya ini juga masih hampir sama, guys. Jadi tetap materi itu kita sampaikan secara tematik. Nah, dari tema itu tentunya kita buat saling terkait, guys. Jadi mungkin dari antar fase, kemudian antar tujuan, kita buat saling berhubungan. Jangan sampai ini temanya tema tentang misalnya tentang diriku, tentang mengenal anggota tubuh. Nah, kan bisa kita saling hubungkan mana yang termasuk pembelajaran matematika, kemudian mana yang IPA, kemudian bahasa Indonesia. Oke, demikian Bu Nova. Nggih, matur suwun, Pak. Monggo Bu Menu. Nggih. 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 Oh. Ayo Bu Ida. Nggih. Oh ya, Mau Bu tanya Ida, Pak, monggo. kan Nggih. siswa saya itu kan C1, terus Nggih. kemampuannya kan berbeda-beda. Iya. Itu kalau berkesinambungan itu kayaknya kok tidak bisa, kayaknya ada yang cuma monoton itu saja, cuma menebalkan terus, orek-orek jalan, ada yang itu terus Gimana gitu Bu? pembelajarannya berbeda ya. Nggih, jadi dalam dalam pembelajarannya untuk tema yang sama kita sampaikan secara berbeda sesuai dengan fasenya kan. Itu berarti dalam satu kelas fase dari muridnya Ibu Ida bermacam-macam. Nah, jadi sementara ATP-nya kita buat antar fase. Jadi fase anak yang satu dengan anak yang lain tentunya berbeda. Nah, tema materinya sama, kemudian cara penyampaiannya yang kita buat yang berbeda. Atau tingkat kesulitannya. Tingkat kemampuannya. Ya, sesuai dengan kemampuannya ya. Ya, misalnya berarti itu Pak, itu berarti modul ajarnya juga berbeda ya? Iya, nggih Bu Ida. Jadi kita buat antar fase untuk tema yang sama, cara penyampaiannya yang berbeda. Iya, fasenya yang berbeda. Iya. Misalnya mengenal angka atau bilangan 1 sampai 10. Nah, ada yang anak sudah bisa menulis, kemudian anak yang hanya bisa menebalkan. Itu tetapi temanya tetap sama atau materinya intinya adalah sama. Nggih. Ya. Ngoten nggih Bu Ida? Nggih. Oh, nggih. Saya cuma mau menambah Pak Sugeng, menambah biar Bu Ida itu tahu toh. Untuk anak C1, nah itu walaupun usianya sudah dewasa misalnya, tapi kemampuan mentalnya itu masih seperti anak kecil, tetap itu pembelajarannya menurut kemampuannya gitu Bu Ida. Misalnya itu kalau usianya sudah 15 tahun tapi dia belum bisa angka, misalnya belum bisa angka 1 sampai 10 juga itu menurut kemampuan dia itu Bu. Jadi kita tidak usah yang muluk-muluk gitu ya Pak Sugeng. Nggih. Iya Bu Menu, sesuai dengan prinsip merdeka belajar itu tadi kan. Itu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Ngoten. Nggih Bapak Ibu. Nggih, Pak. Nggih. Ada masukan lagi? Tidak, Pak. Atau sudah cukup paham? Sudah cukup Pak. Sudah cukup Pak.
Baik, setelah ini kita akan melakukan refleksi tentang kegiatan hari ini, nggih. Ya, sebelum refleksi kita lakukan, untuk menyegarkan suasana, monggo sukarelawan untuk ice breaking, nggih, biar kita tidak Nggih. sepaneng, tidak ngantuk. Monggo Bu Menu atau Bu Ida. Oh, Bu Ida? Monggo Bu Menu. Oh Monggo. ya. Marilah Bu Menu, kita monggo. untuk mengisi ice breaking, kita coba senam tangan dulu. Oke. Ya, kita hitung sampai 8 ya, 8. Oh ya, mohon videonya Gini, apa? di-on-kan kameranya. Ya Kameranya Bu sudah, Menu di-on. sudah Oh, toh? oh ya, iya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya. 1, 2, Ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gantian yang tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Sekarang biar tangannya lemas ya dan pikiran fresh ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangannya gini kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiranya ice breaking cukupkan sekian. Mari kita dilanjutkan lagi gitu Pak Sugeng, monggo. Oke. Ya, terima kasih Bu Menu, nggih, terima kasih sekali. Bapak Ibu sudah segar kembali, nggih? Nggih. Ya, dari senam jari Bu Menu. Baik, kita akan melakukan refleksi pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, silahkan Bapak Ibu tulis pengalaman Bapak Ibu dalam menyusun alur tujuan pembelajaran di kelas Bapak Ibu masing-masing. Kemudian yang kedua, apakah pendekatan yang Bapak Ibu lakukan dalam rangka menyusun ATP sesuai dengan prinsip merdeka belajar? Kemudian yang ketiga, apakah makna dari prinsip esensial dan kontekstual dalam kaitannya dengan penyusunan alur tujuan pembelajaran? Sudah nggih Bapak Ibu nggih? Pertama mohon apa Pak? Yang pertama. Yang pertama, tuliskan pengalaman Bapak Ibu dalam menyusun alur tujuan pembelajaran. Hambatan atau kesulitan yang dialami di kelas masing-masing. Kemudian yang kedua,
bagaimana langkah Bapak Ibu dalam menyusun ATP sesuai prinsip Merdeka Belajar? Nggih, sudah nggih? Baik, yang sudah silahkan, saya mohon relawan satu saja untuk membacakan hasil dari refleksi Bapak Ibu. Saya Pak, saya Oh, ingin menjawab dari silakan Bu Menur. ya, untuk menjawab dari yang pertama, tuliskan alur hambatan ya, apa Pak? Alur hambatan yang dialami di kelas masing-masing gitu Pak. Ya Pak Sugeng. Itu yang pertama adalah tidak semua, ya, hambatannya tidak semua peserta didik itu mempunyai. Silakan Bu Menur. Diulangi, tidak semua peserta didik mempunyai HP Android atau IT gitu Pak. Kemudian itu dalam hambatannya menyusun ATP. dalam menyusun rangka penyusunan ATP. Oh ya. Itu salah satunya itu Pak. Mungkin ditambah dengan Bu Ida. Ya, Bu Ida. Mungkin jawaban saya juga kurang benar ya Pak. Nanti di ini kalau hambatan itu kan di masa seperti ini kan susah untuk mengumpulkan itu tatap muka langsung. Susah, dan apalagi ini wali murid itu IT-nya kurang gitu. Seperti dan sinyal juga kadang tidak ada gitu. Memang itu menjadi hambatan. Banyak sekali masalah utama ya, sinyal terus kemampuan wali murid. Ya memang itu kondisi kita di lapangan seperti itu. Tapi ya kita
tetap berusaha, semangat nggih. Sampai tercapai. Nggih, cukup nggih Bapak Ibu nggih. Nggih. Nggih, Oh Pak. nggih. Nggih. Oh nggih. Baik Bapak Ibu, sepertinya Bapak Ibu sudah dapat memahami semuanya tentang prinsip-prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ya, tinggal bagaimana nanti kita menerapkan cara menyusun ATP tersebut di kelas kita masing-masing, sehingga nanti kita benar-benar dapat memberikan pembelajaran dengan baik kepada anak. Oke, begitu nggih Bapak Ibu. Nggih, Pak. Nggih. Oke. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam cara menyampaikan materi tadi ada banyak kekurangan, mungkin sinyalnya kurang jelas, terus materinya agak susah dipahami. Saya mohon maaf dan terima kasih Bapak Ibu sudah bersemangat mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Semoga ini menjadi bekal bagi kita dalam melaksanakan pembelajaran kepada anak-anak. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo saya izin live dulu ya. Oh ya. Ya. Masih tetap